Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa adillal mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati idza walagha sab'an wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar wa farriqu bainahum fil madaji. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita sedang memperingati 63 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa dalam kemerdekaan itu tidak sedikit andil kaum muslimin dan para ulama dalam mengusung kemerdekaan atau menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi permasalahannya, sudahkah anak-anak kita, para generasi muda itu tahu bahwa nenek moyang kita, kaum muslimin, saat itu ikut berjuang, memanggul senjata, mengusir penjajah. Ini kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu. Bahkan kalau ditanya siapa, kenalkah kau dengan tokoh yang bernama ini, itu, dan sebagainya yang dari kaum muslimin, kadang-kadang anak-anak tidak tahu. Siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, siapa Kiai Haji Mas Mansur, siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang anak-anak itu tidak kenal. Nah, ini kan sangat ironi. Maka sebagai orang tua, sebagai pendidik, hendaklah sering-sering menceritakan sejarah Islam maupun sejarah bangsa Indonesia sendiri. Anak-anak muda sekarang ini kalau ditanya siapa pujangga Islam yang bernama Profesor Dr. Hamka, itu tidak tahu. Dikira Hamka itu nama seseorang, padahal itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi banyak yang tidak kenal. Kenapa ya? Karena tidak ada yang memperkenalkan. Sedangkan kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mencintai para pahlawannya, bisa meneladani para pahlawannya kalau mereka itu tidak kenal. Oleh karena itu, di dalam memperkuat akidah anak-anak, kaidah-kaidah pokok dalam pendidikan anak dalam Islam adalah, yang pertama kaidah ikatan, dan yang kedua kaidah peringatan. Jadi anak-anak itu harus terikat dengan ikatan-ikatan yang baik, sejarah Islam, akhlakul karimah, ibadah-ibadah, ya, keimanan yang kokoh, semuanya itu harus kita ikatkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, ikatan akidah. Jadi dalam akidah ini kita ajarkan kepada anak-anak iman yang betul. Dari kecil anak-anak itu sudah mengenal keimanan yang betul. Artinya jangan sampai anak-anak itu dikotori oleh kemusyrikan. Contohnya saja, kalau kita itu malam hari tidur bersama anak-anak, kemudian terdengar suara tokek berbunyi, tekek, kita kan kadang-kadang merinding mendengar suara tekek malam hari. Lalu anak-anak pun bertanya, suara apa itu suara tekek? Kemudian orang tua kadang-kadang keliru. Ini tekek ini bisa mengetahui untung dan celakanya seseorang. Dihitung tekek,
sugi, tekek melarat. Begitu sampai hitungan tertentu. Ini sama dengan merusak akidah anak-anak. Jadi kalau anak-anak bertanya itu apa, itu suara tokek. Tokek itu adalah salah satu makhluk Allah yang hidup di malam hari, memakan serangga dan sebagainya. Diceritakan itu kelebihannya, manfaatnya bagi manusia. Jangan kok malah dijadikan, wah kalau ada suara tekek gini dihitung celaka dan untungnya seseorang. Nah ini menyebabkan akidah yang salah. Nah kita harus menghargai. Anak-anak bertanya itu sangat penting, itu merupakan pemikiran yang bagus. Kalau mau bertanya itu berarti menunjukkan dia berpikir. Kemudian adanya surga neraka, makhluk halus, ya, alam gaib, alam malaikat dan sebagainya. Ya kita ceritakan tapi dengan cara yang benar. Sehingga anak-anak itu tidak merasa takut ada gelap sedikit, takut hantu dan sebagainya. Ini karena keimanan anak-anak, kaidah keimanannya kurang kuat. Maka hendaklah ikatan-ikatan akidah ini tadi kita perkuat, ya. Kita perkuat dengan bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam semesta. Kemudian bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersabar, kita ajarkan kepada anak-anak. Dan rukun-rukun iman yang 6 itu semuanya kita sampaikan. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar, semuanya itu kita sampaikan, kita sesuaikan dengan usia anak. Selain itu anak-anak harus kita ikat dengan ikatan ibadah, ikatan Al-Quranul Karim, kemudian mengunjungi rumah-rumah Allah yaitu masjid-masjid, kemudian zikir kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini semuanya merupakan ikatan kerohanian bagi anak-anak, supaya anak-anak kita itu sejak kecil sudah merasa tidak senang melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mencintai perbuatan baik. Kita tanamkan kepada anak-anak bahwa ini perbuatan baik, itu perbuatan jelek, itu kita sampaikan. Makanya apabila suatu saat seorang ayah memberikan sesuatu kepada pengemis atau kepada orang yang tidak mampu sambil mengajak anaknya yang disuruh memberikan, itu sangat bagus untuk melatih anak-anak senang memberi kepada orang lain. Begitu pula banyak orang tua yang sangat bagus ketika datang ke masjid membawa infak. Kaleng infak diisi, yang mengisi itu anaknya, ini masukkan ke dalam kaleng infak. Anak sudah tahu besarnya sekian, berarti memberikan uang sebesar ini untuk kepentingan jalan Allah itu tidak ada artinya. Daiman berikutnya, yang sekarang ini terjadi kan, kita ini bermunculan anak-anak yang bakhil, yang kikir. Uang sedikit saja sampai berkelahi dengan teman karena uang sedikit. Ya. Tidak kita ciptakan situasi anak-anak yang suka beramal, yang suka bersedekah. Ini sangat penting. Anak-anak itu kalau sudah tersentuh hatinya untuk berbuat baik dan bersedekah, melihat temannya di kelas, di sekolah tak punya, gitu dia kasihan. Lalu melapor kepada ayahnya, ayah, kasihan teman saya itu kalau berangkat sekolah itu jalan kaki, jalan jauhnya sekian-sekian. Sedangkan kita lewat ya di tempat itu, bagaimana kalau kita besok pagi mampir, kita ajak biar naik mobil kita bersama-sama. Kalau sudah punya pikiran begitu sudah sangat bagus. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak. Kebanyakan bangga dan merasa wah, tidak mau lagi melihat anak-anak yang tidak punya. Perasaan-perasaan kasih sayang ini harus kita tumbuhkan sejak anak-anak. Kita ini kalau menimang anak-anak kita kan seringkali, nah nanti belajarlah yang pintar supaya jadi orang kaya, kan begitu tuh. Kebanyakan jarang yang mengatakan ya, nah jadilah kamu nanti orang yang berguna, yang soleh, yang taat pada agama, cinta kepada orang-orang miskin, ya, memperhatikan perintah agama, menjauhi larangan-larangan. Jarang kan.
kita dendangkan di depan anak-anak yang demikian itu. Nah, sing pinter meneh dadi dokter, ya tidak apa-apa. Tapi jadilah dokter yang soleh, jadilah dokter yang bertakwa. Nah, jadilah insinyur yang bertakwa. Jadilah pejabat yang bertakwa, dan seterusnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah serta pendengar suara Perak Jaya, anak-anak itu hendaklah diikat dengan ikatan rohani yang kuat. Untuk ikatan rohani ini diantaranya adalah mengikat anak dengan ibadah. Kita biasakan anak-anak kita itu mengenal ibadah. Sebab di masa sekarang ini banyak anak yang beribadah pada usia-usia tertentu saja. Setelah lepas dari usia itu tidak beribadah lagi. Biasanya kalau masih ngaji di masjid, di musola, itu masih mau sholat pada saat ngaji. Setelah di rumah tidak lagi. Atau ada yang mau datang ke masjid sewaktu masih usia SD, setelah SMP malah tidak ke masjid lagi. Ada yang sebaliknya, dia usia SMP mau ke masjid, setelah SMA malu datang ke masjid. Nah, ini mari kita tanamkan sejak anak-anak itu masih muda, masih kanak-kanak, itu sudah kita biasakan untuk senang melaksanakan sholat. Al-Hakim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Amr bin As dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar wa farriqu bainahum bil madaji. Artinya, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan usia mereka itu baru 7 tahun. Artinya 7 tahun itu belum diwajibkan, tetapi sudah diajari, sudah diajak. Jangan sampai sudah umur 7 tahun itu belum mengenal perintah sholat. Nah, kemudian kapan mulai dipaksa? Wadribuhum alaiha, pukullah mereka, artinya diberi hukuman pada mereka. Wahum abna'u asyar, sedangkan usia mereka sudah 10 tahun masih enggan atau tidak mau sholat. Ini boleh dihukum, tentu hukuman yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, laki dan perempuannya. Jadi ini kalau kita amalkan para jamaah sudah sangat istimewa, sangat bagus. Anak-anak kita terbiasa sholat umur 7 itu, walaupun belum mengenal wudhu dan sebagainya, tapi kita bersihkan ketika datang ke masjid itu, jangan sampai membuat najis di dalam masjid. Kita ajari mereka itu tanpa sengaja, yaitu melihat orang sholat, kadang itu takbir sambil noleh-noleh, ya gak apa-apa kalau memang belum wajib. Itu sudah biasa anak-anak kita, daripada tidak kenal sama sekali. Nah, dalam cerita ketika Ali bin Abi Thalib masih remaja itu sudah diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah berhutang budi kepada pamannya, ayahnya Ali, yaitu Abi Thalib, yang telah mengasuh Rasulullah sejak kecil. Begitu tahu bahwa pamannya itu ekonominya memang sangat sederhana, sangat minim, maka Rasulullah bersama pamannya yang bernama Abbas itu berunding. Rasulullah mengasuh Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abbas mengasuh anaknya yang lain. Nah, begitu. Supaya apa? Kehidupan Abu Thalib itu lebih cukuplah ekonominya daripada sebelumnya. Nah, kemudian ketika Ali ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ia seringkali bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang namanya sholat, itu yang namanya sujud, yang namanya diceritakan semua oleh Rasulullah. Dan tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib itu seorang pemuda yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak muda. Nah, ini karena bimbingan Rasulullah sampai akhir hayat Ali bin Abi Thalib.
masih juga sebagai orang yang ternama, orang yang meniru jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam beribadah, keikhlasannya dan sebagainya. Kenapa? Mantap, sejak kecil sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak kita walaupun masih muda, masih usia remaja, katakan 10 tahun, Rasul sudah mengarahkan kepada kita agar anak-anak itu terpisah tidur mereka dengan saudara-saudara perempuannya, yang laki dengan perempuan itu. Nah, ternyata para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini yang namanya internet ya. Ini Pak Agus, ini sudah pegangannya internet Pak Agus ya. Apakah situs-situs pornografi itu terhapuskan? Tidak toh Pak. Bisa dilihat anak-anak di bawah umur. Nah ini. Bagaimana wanita-wanita tanpa busana dari negeri mancanegara dilihat melalui kotak kecil yang namanya internet, melalui komputer, melalui laptop, macam-macam. Bahkan handphone sekarang itu bisa melihat yang demikian itu. Betapa celakanya dunia kalau tidak didasari dengan iman yang kuat dan kokoh. Lalu anak-anak itu melihat, walaupun belum sampai umur jadi dewasa, ibarat buah matang dikarbit, masak karena dikarbit, bukan karena masak sesungguhnya. Akibatnya belum dewasa, pikirannya sudah dilumuri oleh pikiran-pikiran sesat. Maka kita harus berhati-hati. Bentengilah keluarga kita itu dengan ibadah kepada Allah. Kita ajak anak-anak itu untuk sholat. Hendaknya pula kita memberi pengertian kepada anak bahwa ibadah dalam Islam tidaklah sempit pengertiannya. Tidak terbatas pada ibadah yang termasuk rukun Islam, tetapi ia mencakup setiap amal soleh yang dikerjakan berdasarkan metode Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Kita ajarkan kepada anak-anak bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi semua kegiatan yang halal yang diridhoi Allah, yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, itu bernilai ibadah. Jadi kalau kamu berangkat sekolah nak dengan tujuan ingin mengharap keridhaan Allah, maka sekolahmu tadi bernilai ibadah. Perjalananmu dari rumah ke sekolah sampai pulangnya lagi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu membantu ayah, membantu ibu di rumah dengan ikhlas mengharap ridho Allah, maka itu pun bernilai ibadah. Semuanya itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Luar biasa kalau anak-anak kita itu sudah mengenal halal dan haram sejak kecil, sudah tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, maka sungguh jadinya nanti di kemudian hari adalah menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi penyejuk mata kesayangan ayah dan bunda. Tapi sekarang ini jarang anak-anak mengenal itu. Perintah kadang dikenal tapi larangan tidak dikenal. Sehingga dengan tega ia menipu temannya, dengan tega ia menipu orang tuanya. Kita ini harus waspada betul. Anak-anak kita tanamkan pada diri mereka itu mana yang halal, mana yang haram. Memang kelihatannya ringan Bapak Ibu, para pendengar, tapi prakteknya ini sangat berat. Ini saya pernah melihat sendiri ini. Satu kejadian yang sungguh lucu dan aneh. Ya. Seorang keluarga, ibunya aktif di pengajian. Pengajian, semua pengajian diikuti. Tapi sayang anak-anaknya itu tidak meniru jejak ibunya. Suatu hari anaknya datang membawa segenggam uang lah, segenggam uang ya, berlembar-lembar uang begitulah. Lalu mengatakan kepada ibunya, Bu, yang diomongin ibu kemarin tembus Bu. Apa? Ternyata anak itu dapat togel, dapat toto gelap ya. Ini dapat togel. Ibunya mengatakan alhamdulillah. Lalu lucu ini kan lucu. Mestinya ibu yang sudah
aktif di pengajian tadi itu kamu mengingatkan loh, nak kamu kok dapat uang sekian, haram itu nak, jangan diulangi lagi, sudah kembalikan kepada sana dan sebagainya. Awas kamu kalau takutnya begitu kan enak, ini malah diucapin alhamdulillah loh, kan lucu. Kemudian ada lagi cerita yang lain, ya demikian, seorang mubaligh bertamu kepada salah seorang anggota pengajiannya. Pada saat itu ada cerita yang sama, tapi nggak sampai mengucapkan alhamdulillah, ibunya ketip-ketip. Bahwa tamunya itu mubaligh gitu loh. Ini kan lucu juga. Jadi kadang-kadang di kalangan keluarga yang sudah ikut aktif pengajian belum merata keislaman itu di dalam keluarganya. Nah, ini semuanya memprihatinkan kepada kita. Wahai saudaraku pendidik, kata pengarang buku tentang pendidikan Islam, ketika anak terikat dengan ikatan dalam pengertian khusus dan umum sejak kecilnya, membiasakan mengerjakan, biasa taat kepada Allah, menunaikan haknya, memanjatkan syukur kepadanya, senantiasa berjalan pada jalannya, ketika itu sang anak akan menjadi manusia yang berimbang, lurus, bekerja dengan tulus, menunaikan hak setiap pemilik hak dalam hidup, memberikan teladan yang baik kepada orang-orang dalam tingkah laku, akhlak, yang muamalatnya. Jadi tiap hari amalan muamalah setiap harinya itu sudah memberikan contoh kepada yang lain. Betapa indahnya, betapa senangnya hati kita kalau anak-anak muslim itu semuanya mampu menjadi contoh bagi anak-anak lainnya. Ini sungguh luar biasa. Mereka belajar bela diri untuk kepentingan membela kebenaran, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk tawuran. Ya. Saya pernah membaca bukunya Buya Hamka. Wah, menceritakan tentang silat anak-anak. Wah, pada suatu hari anak-anak di sebuah masjid itu latihan silat tapak suci Muhammadiyah. Nah, kebetulan di kampung itu ada seorang yang dikenal sebagai pendekar tersohor, tapi suka menganiaya istrinya. Wah, ini. Ketika pemuda pesilat itu tadi lewat, ya remaja ini bukan pemuda, masih remaja pesilat tadi lewat, melihat istrinya dianiaya oleh pendekar sakti tadi, dia mencoba melerai, dipentalkannya pendekar sakti itu sampai terjatuh, dan masyarakat ikut mendukung anak remaja tadi. Sejak itu si pendekar tadi sudah merasa KO dengan anak remaja dan tidak lagi melakukan perbuatan yang aniaya tadi, berkat bantuan si pesilat yang muslim tadi. Loh kan, alangkah indahnya akhlak yang demikian itu. Dia belajar silat bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk membela kebenaran, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya anak itu kita biasakan terikat dengan Al-Quranul Karim. Sudahkah anak-anak kita itu kita biasakan membaca Al-Quran? Ya. Saya membaca bukunya Kiai Haji Mas Mansur. Beliau itu menerangkan, mempesankan kepada para pemuda, para kaum muslimin, agar program kerjanya itu didasari Al-Quran. Setiap hari jangan lupa membaca Al-Quran. Lah ini rupanya ditiru pula oleh putranya, almarhum Kiai Haji Aunur Rafiq Mansur, yang dulu juga khotib di Mujahidin ini. Beliau kalau khutbah tidak pernah menerangkan yang lain-lain, menerangkan tentang sholat saja, tapi tidak ada orang bosan, karena memang dia sudah mengalami, sudah melaksanakan apa yang disampaikan itu. Menurut penuturan istri almarhum, Ustadz Aunur Rafiq Mansur itu selalu menamatkan Al-Quran 1 juz dalam semalam, sehingga 30 hari itu tamat Al-Quran. Lalu kita meniru barangkali tak mampu ya, belum mampu, tapi kalau berusaha mungkin ya sedikit-sedikit bisa. Paling tidak kan kita ini membaca Al-Quran setiap harinya, jangan sampai lepas. Ini kita lihat tokoh-tokoh itu demikian. Saya pernah mencoba, itu rasanya berat sekali itu para jamaah, betul, tapi kepingin, masih ada rasa kepingin. Dan itu satu malam itu 1 juz Al-Quran.
Kalau dihitung-hitung ya tidak terlalu berat, tapi karena kesibukan kita jadi berat. Beliau ini menurut penuturan istrinya sebelum wafat itu demikian yang dilakukan. Tiap malam membaca Al-Quran 1 juz sehingga 30 malam dalam 1 bulan tamat Al-Quran. Nah, ini yang sederhana saja. Kalau para sahabat Nabi ada yang 3 malam tamat dan sebagainya, mungkin tidak nutut kita ya. Ini yang sederhana 1 malam 1 juz saja. Sedangkan tamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Fa inna khamlatal Qur'an fi dhilli arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi." Artinya, didiklah anak-anakmu dalam 3 perkara. Mencintai nabimu, mencintai keluarga nabi, dan membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang membawa Al-Quran berada dalam naungan arsy Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang suci. Ini indahnya orang-orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya bukan membawa kewer-kewer kemari kesana kemari, tidak. Maksudnya membawa itu adalah orang-orang yang aktif membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini nanti mendapatkan perlindungan dari Allah dikala tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Jadi kita disuruh mencintai Nabi dan keluarganya. Artinya mencintai itu bukan sekedar mengagung-agungkan saja. Kita puji nama-nama Nabi, ya Pak. Kita puji nama Nabi, kita puji keluarganya, tapi kita tidak mengamalkan ya. Sama juga bohong kata orang ya. Jadi kita itu mencintai, betul-betul mencintai, meneladani dan meniru. Apa yang disenangi Nabi kita senangi, yang dibenci kita tinggalkan. Maka itulah yang dinamakan menyenangi. Kemudian kita diajarkan pula untuk mencintai membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang betul-betul tertib. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya membaca yang sungguh-sungguh sesuai dengan tajwidnya, betul makhrajnya, dan tahu maknanya. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mungkin ada interaktif, sumbangsih, saran dan sebagainya dari para jamaah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan bagaimana mengikat anak-anak dengan rumah-rumah Allah, zikrullah dan amalan-amalan sunnah. Mari saya persilakan, barangkali ada, ya silakan Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita Ustaz selaku muslim menghendaki semua generasi kita yang lebih baik dari kita sendiri. Saya kira ini kita sependapat. Yang menjadi masalah sekarang, kita ini sudah mendidik putra-putri cucu kita umpamanya di suatu sekolah yang kita anggap memberikan pelajaran-pelajaran akidah dan sunnah. Seperti apa yang tadi diutarakan, ketika masih SD sampai SMP, insya Allah itu masih mereka tertib gitu. Begitu selesai dari itu, mulai meningkat ke atas, hampir sebagian besar itu kelihatannya sudah tidak disiplin di dalam melaksanakan tadi apa yang didapatkan. Tertaruhlah di Mujahidin gini Ustaz, atau di SD Muhammadiyah lainnya gitu. Ini saya melihat di lingkungan keluarga saya, kebanyakan latar belakang pendidikannya begitu. Setelah dewasa begitu, ternyata luntur itu Ustaz. Luntur. Nah, terus saya teringat tadi kembali kepada mukadimah tadi, uslu ma uhiya ilayya tadi, Ankabut 45 itu. Nah, di sini barangkali salah satu kelemahan kita selaku orang tua, karena kita
kadang-kadang membacakan Quran itu ya hanya sekedar membaca gitu. Dan itu di kampung-kampung begitu saja. Malah yang tak pakai tajwid, tak pakai apa, pokoknya gasak aja gitu. Nah, ini saya pikir ini satu kendala besar buat kita orang Islam ini, karena kita mengerti membaca tapi tidak tahu terjemahannya gitu. Sedangkan itu bahasa Arab. Nah, ini tidak pernah digalakkan saya lihat ini. Bagaimana mengerti dengan bahasa Indonesia Quran itu supaya dengan terjemahan bisa dia tafsirkan di dalam arti yang sesungguhnya. Saya kira begitu yang menjadikan anak kita tidak karuan ini. Ya. Dan lingkungannya juga begitu. Sama-sama tidak mengenalnya Quran, membaca cuma apa adanya. Karena saya melihat ya, jangan di kampung gitu. Di dalam masjid aja banyak orang kalau diterangkan Quran itu lari keluar. Ya. Itu pengalaman saya selama sekian tahun itu. Karena memang tidak ada orang minat untuk mau mengerti bagaimana sebenarnya bahasa Quran ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cing. Ya. Terima kasih, dan saya tahu apa yang bisa menangkap apa yang dimaksudkan Mbak Haji ini, bahwa anak-anak kita itu seringkali setelah lepas dari SMP Islam sudah lepas, tidak lagi sholat, bahkan sholatnya asal-asalan, ya kadang sholat kadang tidak, walaupun dulu SD SMP-nya sekolah SD SMP Islam. Mengapa itu terjadi? Berarti penanaman akidah di waktu kecil tadi itu kurang mendalam. Mungkin dia sholat di sekolah, tapi di rumah, di masyarakat kurang terbiasa untuk membiasakan hal ini. Itu mungkin persoalannya. Jadi penanaman akidah, keimanan, dan penanaman ibadah sewaktu masih kecil itu kurang meresap. Baru kulitnya saja belum meresap, menusuk ke dalam sanubari mereka. Ini. Kemudian Pak Haji juga menyampaikan ayat 45 surat Al-Ankabut itu belum kita amalkan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacakan olehmu, bacalah olehmu apa-apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Maksudnya kita ini membaca Al-Quran, tapi membaca yang betul-betul dimengerti. Kalau Nabi memang orang Arab, ya, bangsa Arab mungkin sudah mengerti begitu membaca, tapi kita kan harus perlu menambah pengertian. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya dibaca tapi dimengerti. Ini betul itu. Kesalahan kita kebanyakan, kita ini tidak ngerti arti Al-Quran. Kalau kita itu tahu arti Al-Quran, sangat enak. Mendengarkan imam membaca Al-Quran pun kita itu meresap, karena artinya itu kita rasakan di dalamnya. Nah, arah ke sini ini yang belum sempurna bagi pendidikan kita. Bagaimana mendidik anak-anak itu tamat dari sekolah menengah pertama, sekurang-kurangnya sudah mengerti arti Al-Quran, walaupun belum keseluruhannya. Tamat Al-Quran, tamat SMA harusnya mengerti. Ini masih belum kita wujudkan, belum terwujud. Jadi masalahnya ya hanya pengamalannya dari diri kita, dan pendalaman materi agama ini masih kurang. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah merasa, sudah mengenal syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya sudah, itu sudah mengenal Islam, tapi pengamalannya belum. Nah ini, jadi saya rasa pengamalan itu Pak Haji yang perlu ditekankan, baik dalam diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Nah ini pengamalan dan pendalaman belum, sementara pengaruh di luar seperti itu. Nah ini, sulitlah bagi kita untuk mengatasinya memang, tetapi kita harus berupaya ke sana. Kita himbau kepada pendidikan di lingkungan Islam itu lebih menekankan fokusnya ini, yaitu pendalaman agama, daripada bermewah-mewah terhadap gedung-gedungnya. Kalau kita lihat sekarang ini banyak gedung-gedung sekolah Islam yang megah, mewah. Tapi kita bertanya, sudahkah di dalamnya itu mengamalkan misi Islamnya, yaitu Al-Quran tadi dan sholat? Ini masih tanda tanya besar bagi ini. Dan kita kebanyakan kaum muslimin juga begitu berbangga kalau anak kita sekolah di sekolah mewah. Tapi pernahkah kita ini berbangga kalau anak kita itu berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia? Kita lihat dulu pesantren-pesantren itu sederhana, tidak ada yang mewah. Tapi santri-santri yang dihasilkannya merupakan santri-santri yang hebat. Wah, Ustadz ini anti kemewahan ya? Tidak apa-apa, boleh sekolah Islam mewah. Tapi kan
bagus harus, tapi harus disesuaikan lah, imbang kemewahannya itu dengan pendalaman materi agamanya. Atau gitu. Demikian saya rasa. Mudah-mudahan puas tadi ya. Dan pendengar juga bisa merasakan itu, bisa mempraktekannya. Mungkin ada lagi dari Pak Agus, barangkali Bapak monggo silakan. Ya. Ya. Pak Haji, sana dulu. Oh ya. Monggo sedikit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kan bilang kalau 17 Agustus itu merayakan 17 Agustus itu bagaimana meresapnya. Nah, tapi di kampung-kampung itu 90% itu lomba makan kerupuk, lomba itu kan melajari anak rakus itu Ustaz. Gitu. Iya. Bagaimana betul. kok misalnya di kampung itu belajar melipat mengena. Terus bagaimana lomba yang laki itu pakai sarung sama baju takwa. Iya. Nah, itu kan mendidik. Iya. Itu yang satu Ustaz. Iya. Tapi sayangnya Ustaz ini radio ini tidak nyambung Ustaz. Radio ini nyambung ini. Jadi saya ini kadang-kadang pulang itu nyetir radio itu memang saya sengaja pulang, tapi radio ini tidak nyambung. Itu yang satu. Dua, ada itu anaknya di sekolah di Mujahidin, tapi setelah lepas dari SMA itu dikawinkan orang non Islam. Katanya gini loh, nggak apa-apa anak saya kawinkan anak orang kafir, tapi nggak apa-apa, biari, soalnya apa? Orangnya kaya. Saya gini kan, loh Bu, zaman kok lucu, siapa gitu. Tapi sayangnya radionya nggak nyambung, nggak nyambung ini. Iya. Nah itu kan gini, uang anak sampean itu ya, saya mengkawinkan sama orang kafir. Rumah saja ngontrak loh. Apanya yang kaya sahabat gitu. Tapi sampai sekarang terlanjur sudah. Nah ini. Itu tolong Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang lomba-lomba itu ya baik-baik saja kalau lomba itu ada hubungannya dengan kemerdekaan. Umpamanya lomba kuat-kuatan ya, tarik-tarik tambang itu kan masih pantas itu ya. Artinya hiburan tapi ada hubungannya. Nah kalau sudah lombanya itu sudah ini ya aneh-aneh itu ya nggak cocok lah. Kemudian ada yang lebih aneh lagi, kadang hadiahnya itu minuman keras. Nah ini tambah rusak lagi nih. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah di kampung-kampung kita ya. Kita himbau kepada para panitia 17-an supaya hiburannya dan sebagainya itu mengarah kepada kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, jangan yang hura-hura. Kemudian yang kedua, ada anak yang Islam tapi menikah dengan non-muslim itu problem yang umum dan kita jangan bosan-bosan mengingatkan Pak Haji, sebab sering terjadi demikian. Bahkan ada anak yang khusus sekali, wanita lagi. Ternyata setelah waktunya menikah, dia menikah dengan non-muslim dan ikut kepada non-muslim. Padahal pada kecilnya sudah sholat dan sebagainya. Nah ini mari kita jaga. Ku ampusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Kalau sudah kita berusaha dengan sekuat tenaga lalu akhirnya itu lepas, ya itu sudah wallahu a'lam, hanya Allah. Tapi itu tadi betul Pak Haji sangat bagus mengingatkan, walaupun bukan keluarganya diingatkan, itu sangat bagus. Nilai Pak Haji sangat luar biasa. Andaikan nanti dia sadar karena sadarnya diingatkan Pak Haji, maka itu nilainya lebih indah daripada onta merah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi disampaikan mungkin pekerjaan yang bagus adalah seperti tadi cepat menamatkan baca Al-Quran. Cuma pertanyaan gini, kebanyakan kita tidak tahu artinya Al-Quran tadi. Yeah. Yang lebih utama yang mana? Yeah. Antara cepat khatam Al-Quran dengan yang kita berusaha mempelajari artinya Al-Quran sehingga tahu, daripada lebih cepat-cepatan aja. Mungkin kalau bagi ustadz yang lain yang mungkin sudah ngerti artinya mungkin bisa lebih cepat. Tapi bagi kita kan harus paham dulu tuh. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak, Al-Quran itu kitab suci. Membacanya saja ibadah, walaupun tidak ngerti artinya, tidak ngerti maksudnya itu sudah ibadah.
Nah, apalagi kalau tahu artinya lebih lagi bertambah nilainya. Jadi yang utama yang mana? Apakah menamatkan Al-Quran dulu? Tidak, sebelum menamatkan itu belajar dulu Pak, membacanya betul. Nah dalam membaca betul itu tadi, kalaulah kita itu kelagok-kelagoknya itu dapat pahala, kesulitannya itu. Kita lancar, kelancaran kita dapat pahala. Nah setelah lancar, lalu kita mempelajari. Pertama mungkin tidak tahu artinya dibaca dengan perasaan berulang-ulang, tidak perlu menamatkan cepat dulu, tidak perlu Pak. Yang diutamakan membaca dengan benar dulu. Lalu yang kedua mengerti artinya. Nah kalau Ustadz Aunur Abdul yang saya ceritakan tadi, insya Allah beliau sudah paham artinya ya. Setelah itu baca tiap malam 1 juz sangat bagus. Jadi yang kita utamakan belajar dulu dengan betul, membacanya dengan lancar dan fasih. Kemudian tahu terjemahannya, lalu baru berikutnya itu membaca sampai tamat. Nah demikianlah Bapak Ibu, hari sudah mulai siang, sedangkan kita masih ada acara memperingati hari 17 Agustus. Saya pun akan menghadiri upacara ini, jadi saya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan di pagi hari ini, pengajian di pagi ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu wa rasudu ilaina inda hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jahatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.